Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam eksperimen elektronika dasar pada pengujian aplikasi dasar transistor bipolar. Pada kegiatan ini kita akan melakukan pengujian transistor bipolar sebagai saklar elektronik, transistor bipolar sebagai penguat arus, dan transistor bipolar sebagai penguat tegangan AC. Untuk sesi pertama dilakukan pengujian pada transistor bipolar sebagai saklar elektronik dan sebagai penguat arus DC. Sedangkan untuk sesi kedua dilakukan pengujian transistor bipolar sebagai penguat tegangan AC. Untuk itu, mari kita mulai kegiatan eksperimen ini dengan sesi pertama, yaitu pengujian transistor bipolar sebagai saklar elektronik dan sebagai penguat arus DC. Eksperimen aplikasi dasar transistor bipolar pada pengujian pertama, yaitu untuk menguji fungsi transistor sebagai saklar elektronik. Adapun rangkaian yang digunakan pada pengujian ini sebagaimana gambar 62. Pada gambar ini merupakan rangkaian transistor sebagai saklar elektronik yang nantinya ditandai oleh adanya lampu atau LED yang bisa berada dalam kondisi menyala maupun dalam kondisi tidak menyala. Dari rangkaian di sini terdapat transistor bipolar tipe NPN dan beberapa resistor, yaitu resistor R1 2 kilo ohm, atau nanti kita gunakan nilai yang tersedia. Resistor R2 merupakan resistor variabel potensiometer 50 kilo ohm, atau kita menyesuaikan nilai potensiometer yang ada. Resistor ketiga 1 kilo ohm, dan resistor di kolektor RC juga bernilai 1 kilo ohm. Nah, di sini nanti kita pasang LED sebagai indikator, dan catu yang diberikan merupakan baterai 9 volt. Dalam rangkaian ini kita akan mengukur arus IB. Jadi di sini harus ada ampermeter atau multimeter yang kita set pada pengukuran arus DC. Lalu ada arus IC, berikutnya ada tegangan di basis PB, ya, dan tegangan di LED atau di lampu atau P1 ya. Nah, jadi ini rangkaian yang akan kita gunakan
untuk transistor sebagai saklar elektronik. Adapun pengisian data menggunakan tabel 61. Jadi dari tabel 61 kita lakukan 5 kali pengujian dari kondisi LED tidak menyala hingga LED menyala. Nah, di sini diukur nanti setiap satu kegiatan, maka diukur nilai R2. Karena ini variabel, dengan mencabut salah satu koneksi dari resistor baru diukur menggunakan multimeter digital. Nanti nilai satuannya menyesuaikan apakah dalam kilo ohm atau ohm. Selanjutnya IB diukur menggunakan multimeter analog. Begitu juga IC menggunakan multimeter analog. Sedangkan PB dan P1 atau PI itu menggunakan multimeter digital. Nah, pada L ini nanti dicatat apakah lampunya dalam kondisi on atau off. Lalu di keterangan beri penjelasan apakah kondisi tidak menyala atau menyala redup, menyala terang, menyala sangat terang, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini dicatat nilai R1, R2, R3, R4 yang digunakan, ya. Nah, R4 ini sama dengan RC. Lalu catu daya dan tipe maupun kode transistor. Ya, kita lihat peranti yang digunakan. Yang pertama ada transistor bipolar NPN, kode BC109, ya. Nah, jadi ini sudah terpasang, sini bagian emitter, ini bagian basis, dan di sini bagian kolektor. Berikutnya ada resistor di kolektor, ini 1 kilo ohm. Lalu ada resistor pembagi tegangan 4,6 kilo ohm, jadi yang 2 kilo kita ganti dengan 4,6 kilo ohm. Resistor variabelnya ini menggunakan potensiometer 20 kilo ohm, ya. Berikutnya resistor di basis nih 1 kilo ohm. Nah, untuk catu dayanya ini menggunakan baterai 9 volt. Selain itu kita gunakan juga kabel-kabel konektor, ya. Dan ini adalah multimeter untuk mengukur arus IB, ya. Yang ini multimeter untuk mengukur arus IC. Sedangkan yang ini multimeter digital untuk mengukur nilai, ya, lambatan di R2 dan tegangan di PB maupun di P1 atau di PI. Ya, baik, kita rangkai. Oke. R4,6 pinnya di jalur positif dan ke basis R yang ada di basis. Berikutnya potensio R2 pasang.
untuk arus. RC LED-nya. Oke. Ini jalur positif. Jalur positif. Itu arus IC. Oke. Dari emitter ke ground atau jalur negatif. Ya. Baik. Sekarang kita hubungkan ke pengukuran arus basis. Positifnya di sini, negatifnya di sini. Arus kolektor ini positif, ini negatif. Setelah itu kita hubungkan satu negatif, ini satu positif. Untuk arus kolektor kita bawa pada pengukuran 25 mA. Sedangkan untuk arus basis kita bawa pada pengukuran 2,5 karena biasanya nilainya kecil. Nah, itu ternyata sudah nyala. Kita coba putar. Ya. Nah, jadi kita putar lagi, ya, menyala ya. Oke. Nah, kita mulai dari kondisi RL-nya ini bernilai kecil, lampu tidak menyala. Nah, ini dicatat berapa hasil pengujian arus IB untuk rangkuman 2,5 mA. Lihat skalanya. Berikutnya yang ini adalah
arus kolektor untuk rangkuman 25 mA. Silakan dicatat. Selanjutnya kita ukur tegangan. Kita bawa dulu ke pengukuran tegangan. Akan di tegangan di LED. Ya, ini kita anggap tidak ada tegangan ya, belum terukur, dianggap 0. Berikutnya tegangan di basis, ground dengan basis. Yaitu silakan catat dalam satuan milivolt. Oke. Sekarang kita ukur hambatan. Potensialnya kita cabut dulu satu. Yaitu itu aja, diambil salah satu hasil pengukuran. Nah, ini kita pasang kembali. Langkah 1 sudah, langkah kedua, pengujian yang kedua, kita putar sedikit. Ya, ini belum terlihat menyala ya. Atau kita putar lagi sedikit, yang udah mulai ada menyala walaupun sangat redup. Ya, silakan dilihat. Ya, itu sudah ada nyalanya tapi sangat redup ya. Oke. Sekarang catat arus IB-nya berapa. Rangkuman tidak berubah ya, 2,5 mA DC. Berikutnya ini arus IC, silakan dicatat. Rangkuman 25 mA DC. Kita ukur tegangan di LED. Yaitu silakan dicatat. Tegangan di basis
Oke, silakan dicatat. Dan hambatan di resistor variabelnya. Itu dalam satuan ohm, silakan dicatat. Oke. Tahap kedua sudah, tahap ketiga diputar lagi sedikit. Nah, ini sudah lebih terang dari sebelumnya ya. Ini nyala LED-nya, silakan diperhatikan dan dimati. Lalu kita ukur arus basis, silakan dicatat. Atau kita coba bawa ke mikro. Nah, kita bawa 100 mikroampere rangkumannya. Nah, ini sudah ada sedikit pergerakan jarumnya, silakan catat arus basisnya. Rangkuman 100 mikroampere. Arus kolektor kita gunakan rangkuman 2,5 miliampere. Ini sudah ada pembacaannya, silakan dicatat. Dan kita ukur tegangan di LED. Yaitu dicatat tegangan di basis dengan ground. Oke, akan dicatat. Dan hambatan di potensiometernya, yaitu dalam satuan ohm. Oke, kita pasang kembali, putar lagi sehingga LED-nya lebih terang. Ini yang keempat. Yang keempat dia mati LED-nya. Oke. Nah, ini arus basisnya untuk rangkuman 100 mikroampere. Arus kolektor rangkuman 2,5 miliampere. 2,5 miliampere. Kita ukur lagi tegangan di LED-nya.
silakan dicatat dalam satuan volt. Tegangan basis dengan ground atau basis emitter dalam satuan volt silakan dicatat. Ukur lagi. Hambatan di potensionya. Nah, itu dalam satuan ohm. Dicatat. Nah, kita lakukan pengujian terakhir, langkah kelima ya. Ini langkah kelima, yang mati LED-nya. Terus arus basis kita gunakan 2,5 mA rangkumannya. Silakan dicatat menunjukkan skalanya. Arus kolektor menggunakan rangkuman 25 mA. Silakan dicatat arusnya. Kita ukur tegangan di LED. Itu silakan dicatat. Oke, dalam satuan volt tegangan di basis ya, itu silakan dicatat. Dan bagian terakhir kita ukur hambatan atau resistor di potensionya. Kita bawa ke pengukuran hambatan. Nah, itu silakan dicatat dalam satuan kilo ohm. Ya, dengan demikian dapat kita menunjukkan bahwa transistor bipolar dapat mengendalikan LED dari kondisi off hingga ke kondisi on. Nah, demikianlah pengujian transistor bipolar dalam rangkaian dasar sebagai saklar elektronik. Untuk selanjutnya pada sesi pertama ini kita akan melakukan pengujian berikutnya. Pengujian aplikasi dasar transistor sebagai penguat arus menggunakan rangkaian sebagaimana gambar 63. Pada gambar 63 ini terlihat transistor yang digunakan adalah tipe NPN dengan catu daya ada 2. Di bagian kolektor emitter diberikan catu 9 volt dan di bagian basis emitter diberikan catu 5 volt. Tapi pada percobaan kita ini menggunakan 3 volt saja ya, 2 baterai kecil, sehingga jumlahnya 3 volt. Di sini juga kita menggunakan resistor di basis ya.
untuk pengatur arus atau pembatas arus yang nilainya 1 kilo ohm, dan ada resistor yang bisa diubah nilainya menggunakan potensiometer 100 kilo ohm. Nah, ini nanti gunanya bisa kita atur berapa arus yang diberikan pada basis. Alat ukur yang diperlukan adalah multimeter dalam pengukuran arus untuk menentukan arus basis, arus emitter, dan arus kolektor. Nah, kalau kita lihat peranti dan peralatan diperlukan sebagaimana pada tampilan berikut. Ini adalah transistor NPN kode BC109 yang diberikan nanti resistor di basis yang bernilai 1 kilo ohm. Nah, catu yang diperlukan yang ini baterai 9 volt dan baterai 3 volt. Selain itu juga menggunakan ini potensiometer 100 kilo ohm. Ya, jadi potensio ini kita gunakan pin tengah dan pinggir ya, sehingga dia bisa diatur nilainya. Alat ukur yang diperlukan adalah ini multimeter analog untuk mengukur arus basis. Lalu yang kedua yang di tengah ini multimeter analog juga mengukur arus emitter, dan yang di sini sebelah kanan adalah multimeter analog untuk mengukur kolektor. Nah, jadi dalam rangkaian kita menggunakan project board. Kita mulai memasang rangkaian. Oke. Nah, jadi ini nanti kita gunakan jalur positif, ini jalur negatif. Oke, rangkaian aplikasi dasar transistor sebagai penguat arus dalam hal ini adalah arus DC sudah siap kita rangkai lengkap dengan alat ukur. Jadi pada rangkaian ini ada 3 alat ukur yang kita gunakan. Yang sebelah kiri yang ini adalah untuk mengukur arus basis, yang di tengah untuk mengukur arus emitter, dan yang di sebelah kanan adalah untuk mengukur arus kolektor. Ya, dengan rangkaian yang sudah siap ini kita langsung melakukan pengujian. Untuk tahap 1 kita atur atau putar potensionya sedikit. Perhatikan rangkuman untuk arus basis adalah 50 mikroampere. Jadi nanti gunakan antara 0 sampai 50. Sehingga kita ambil yang 25. Catat. Dan
untuk arus emitter, nah, kita gunakan yang 25 mA. Ya, 25 mA. Silakan dicatat penunjukan skalanya. Arus kolektor jika kita gunakan juga yang 25 mA. Silakan dicatat hasil pengukurannya. Nah, bagian pertama untuk tahap 1 sudah selesai. Kita putar lagi hingga ke maksimum saja. Ya, ke 50 langsung ya. Arus basisnya 50 mikroampere. Catat arus emitter untuk rangkuman masih 25 mA. Dicatat arus kolektor juga menggunakan rangkuman 25 mA. Oke, selesai tahap 1. Lalu tahap kedua, nomor 3 ya. Nah, ini kita harus ubah rangkuman arus basisnya ke 2,5 mA. Lalu kita atur terlalu kecil rangkuman untuk arus emitter dan kolektor, kita ubah. Nah, ini kita atur. Untuk ini untuk rangkuman arus basisnya 2,5, itu penunjukan jarum skalanya, silakan ditentukan hasilnya. Ini langkah yang ketiga, tahap 1, tahap 2 ya. Oke, arus emitter menggunakan rangkuman 250 mA. Dicatat hasilnya. Begitu juga untuk arus kolektor rangkuman 250 mA. Dicatat. Lalu untuk langkah keempat ya, tahap 2, kita naikkan oke. Nah, ini silakan dicatat rangkuman arus basis 2,5 mA. Catat hasil pengukurannya. Berikutnya arus emitter rangkuman 250 mA, dicatat. Begitu juga untuk arus kolektor rangkuman 250 mA, catat hasilnya. Nah, selesai tahap kedua. Tahap ketiga, kita putar lagi potensialnya. Nah, coba yang
Ya, ini silakan dicatat rangkuman arus basis dalam alat ukurnya 2,5 mA. Catat penunjukannya. Ntar kita putar. Ya, itu. Nah, ini arus emitter rangkuman masih 250 mA. Catat. Dan arus kolektor juga masih 250 mA. Ini langkah kelima, tahap 3. Oke, kita putar lagi. Nah, ini yang langkah ke-6, silakan dicatat rangkuman 2,5 mA arus basis. Berikutnya arus emitter, ini rangkuman 250 mA. Catat hasil pengukurannya. Dan arus kolektor juga rangkumannya 250 mA. Catat. Ya, kita lanjut. Ya, ternyata sudah tidak bisa diputar lagi, udah maksimum. Oleh karena itu, pengujian kita hanya 3 tahap, yaitu dari nomor 1 hingga ke nomor 6. Nah, jadi demikianlah pengujian aplikasi dasar transistor bipolar dalam penguatan arus DC. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, masih terkait dengan pengujian aplikasi dasar transistor bipolar. Sampai di sini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.